warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal akibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Usikum wa iyaya bittaqallah. Faqad fadal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Saudara kaum muslimin, sidang jemaah Idul Adha rahimakumullah. Sebelum roh kita ditiupkan ke jasad, Allah bertanya kepada kita. Walaupun hari ini kita tidak ingat satupun pertanyaan itu, tapi dalam Al-Quran dikatakan Allah bertanya kepada kita, Alastu bi rabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Itulah pertanyaan singkat yang disampaikan kepada roh kita masing-masing sebelum roh itu ditiupkan ke jasad. Maka pada saat itu rata-rata kita menjawab, qalu bala syahidna. Mereka berkata, benar ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Syahidna, dan kami bersaksi untuk itu. Inilah Pak pernyataan kita yang pernah kita ungkapkan 46 tahun lalu, 26 tahun lalu, 70 tahun lalu, atau barangkali 3 tahun lalu. Setelah manusia itu sampai ke dunia, maka kita terbagi kepada dua kelompok. Ada yang disebut dengan kelompok amanu, mereka yang konsisten mengatakan bahwa Allah itu Tuhan mereka. Mereka bersaksi untuk itu, hanya menyembah kepadanya, segala amal tertuju kepadanya. Dan yang kedua, mereka termasuk pada kelompok kafaru, mereka yang ingkar atas apa yang pernah mereka janjikan kepada Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, maka pada saat itu, setelah kita itu diberikan tanggung jawab oleh Allah, kita menjadi seorang mukallaf, orang-orang setelah diberikan Allah amanah untuk diberikan beban, maka pada saat itu Pak, semua tanggung jawab itu kembali kepada kita. Mulailah apa yang kita sebut dengan putih bersih, apa yang kita sebut dengan manusia yang betul-betul suci, mulai ternodai oleh gelombang kehidupan dunia ini. Sampai pada akhirnya manusia yang seperti ini lalu berkata kepada Allah, karena kita itu punya janji kepada Allah bahwa kita itu dibatasi kehidupannya. Pada saat itu mereka berkata kepada Allah, min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaq wa aku minas shalihin. Sebagian dari orang yang akan mati itu, mereka berkata kepada Allah, ya Allah, tolong undurkan kematianku ini. Ya Allah, tolong tunda kematianku ini sebentar saja. Fasaddaq, agar aku bisa bersedekah. Wa aku minas sholihin,
agar aku bisa berbuat kebajikan. Wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Ternyata itu tidak bisa dilakukan. Lalu ketika kita sudah mati, kita berkata lagi kepada Allah. Apa kata kita? Ya Allah, tolong ya Allah kembalikan aku lagi ke dunia. Maka Allah jawab, kalla, sekali-kali tidak mungkin terjadi. Innaha kalimatun huwa qailuha. Sesungguhnya ucapan minta kembali ke dunia itu merupakan ucapan yang impossible, omong kosong, tak mungkin terjadi. Sampai nanti hari berbangkit itu datang kepada kita. Inilah Pak problem kita dalam kehidupan ini, karena manusia telah memperturutkan hawa nafsunya. Kaum muslimin rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Salah satu syariat yang disampaikan kepada Allah oleh Allah kepada manusia melalui Nabi Ibrahim alaihissalam, yang diperintahkan untuk menyembelih anaknya Ismail alaihissalam, yaitu perintah untuk berkorban. Tentu berkorban Allah tidak merencanakan itu tanpa maqasid, tanpa tujuan. Kenapa kita diperintahkan untuk menjembelih seekor hewan, atau kita sebut dengan haiwanul mahsusah, hewan yang sudah ditentukan? Ternyata ada pesan di situ yang perlu diambil, yang perlu digali, yang perlu dilihat, dan perlu dijadikan iktibar oleh manusia. Pertama, bahwa menyembelih hewan itu pesan utamanya adalah untuk membunuh sifat keserakahan yang muncul dari hewan. Jadi hewan itu Pak merupakan simbol dari keserakahan. Coba hari ini Pak, apalagi hari ini kita di tengah pandemi, yang lebih kita rasakan sudah hampir 1,5 tahun. Pandemi telah memporak-porandakan kehidupan kita, mulai dari pendidikan sampai kepada ekonomi, agama, politik, hukum, sosial, budaya. Tetapi ternyata Pak, pandemi tidak banyak mengingatkan kita bahwa Allah sedang mengingatkan manusia tentang sesuatu hal yang penting. Masih banyak di antara oknum yang mengambil kesempatan pandemi ini untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Hingga kita dengar ada oknum yang melakukan korupsi di tengah-tengah pandemi. Masih banyak Pak orang punya kepentingan di antara kesulitan yang begitu sangat muskilat, yang begitu sangat sulit. Kemaksiatan terjadi di mana-mana. Padahal Allah sudah ingatkan kita, pandemi itu hanya sebuah rencana kecil Allah, hanya sebuah rencana kecil Allah untuk menggugah hati kita bahwa ada janji, bahwa ada tugas, bahwa ada amanah yang mesti kalian pertanggungjawabkan nanti kepadaku. Jadi ini hanya sebagian kecil Pak dari apa yang diingatkan Allah. Dari sekian banyak nanti yang akan Allah tambah lagi peringatan-peringatan itu kalau manusia itu melampaui batas. Jangan sampai Bapak Ibu yang terhormat, apa yang kita rasakan hari ini nanti karena keangkuhan kita, kesombongan kita, kita tidak patuh, kita tidak taat, bahkan kita memusyrikkannya. Allah tambah lagi Pak peringatan-peringatan baru kepada kita. Jangan sampai naudzubillah. Maka besok orang yang akan mati itu, kalau mereka dalam keadaan posisi kafaru, mereka bermohon kepada Allah, ya Allah, tolong tunda kematianku ini. Padahal Pak, kita sudah diberikan waktu 60 tahun, kita sudah diberikan waktu 70 tahun dengan tanda-tanda peringatannya sekaligus. Kita diberikan waktu 80 tahun disertakan dengan tanda-tanda peringatannya sekaligus. Bukan waktu yang sedikit, bukan waktu yang sebentar. Jadi kalau kita misalnya mengkaji umur Nabi itu hanya di atas 60, ada orang hidup sekarang ini 70 tahun, 80 tahun, Allah telah memberikan kesempatan yang begitu banyak kepada kita. Tapi Pak, apakah tanda-tanda itu
menjadi ibrah bagi kita, menjadi peringatan bagi kita. Ada orang yang diberikan tanda semuanya sudah putih, gigi sudah permisi. Biasanya kita rasakan tangan ini Tuhan mengangkat, sekarang tidak lagi. Itu kan peringatan Allah kepada kita untuk mengevaluasi diri. Tetapi sampai peringatan itu habis, lalu waktunya habis, ternyata Pak, tanda-tanda itu tidak menjadi ibrah bagi dirinya. Maka nanti dia akan berkata kepada Allah, apa katanya? Ya Allah, tolong undurkan kematian ini sebentar saja. Fa'as-saddaqah, agar aku bisa bersedekah. Wa aku minas sholihin, agar aku juga bisa berbuat amal soleh. Jadi ketika semuanya Pak, kita sudah menggigil, kita sudah gor-gor. Jadi gor-gor itu Pak di atas sakratul maut lagi. Jadi sakratul maut kita itu belum mendesak, tapi kalau sudah gor-gor, betul-betul sudah sampai kepada ujungnya. Kita berkata kepada Allah, ya Allah tunda ya Allah, beri aku kesempatan lagi. Tapi Allah jawab Pak, walikulli umatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Masing-masing kita itu sudah punya ajal, sudah punya janji. Kalau ajal itu telah sampai, Allah tidak akan undurkan, Allah pun juga tidak akan majukan. Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kita berada, kematian itu tetap akan mengejar kita, walaupun kita itu bersembunyi di benteng yang sangat kokoh sekalipun. Harta, kekayaan, jabatan, kekuasaan, apapun yang kita miliki hari ini tidak akan bisa menunda kematian kita itu, walaupun hanya sedetik. Maka oleh karena itu Allah ingatkan tadi, kenapa kita disuruh berkorban, kenapa hewan yang disuruh dikorbankan, agar kita itu diingatkan di dalam diri kita itu ada dua sifat yang utama. Orang-orang sufi menyebut dengan istilah sifat lahut, itu ada di kanan, sifat nasut ada di kiri. Sifat lahut itu sifat ketuhanan, dermawan, pemaaf, pemberi, rahman, itu sifat ketuhanan kita adopsi. Salat itu sifat ketuhanan kita adopsi. Tetapi dengki, maksiat, ghibah, hasad itu merupakan sifat hewan yang mesti kita hindari. Oleh karena itu kita simbolkanlah dengan penyembelihan hewan. Yang kedua, pandemi hari ini juga telah memporak-porandakan ekonomi kita. Dulu ada orang miskin, sekarang Pak ada orang tidak miskin tapi terdampak kehidupannya oleh pandemi sehingga mereka itu menjadi miskin. Begitulah dahsyatnya pandemi hari ini. Ekonomi kita sudah porak-poranda. Banyak masyarakat kita itu menjadi miskin, setengah miskin. Banyak anak-anak yang putus sekolah. Banyak Pak orang yang di PHK. Oleh karena itu pandemi ini mengingatkan kita, korban mengingatkan kita bahwa di antara sekitar kita itu masih ada saudara-saudara kita yang mereka itu secara ekonomi belum beruntung. Wa fi amwalihim haqqun ma'lumun lis-sa'ili wal mahrum. Pada harta yang kita miliki itu ada hak orang lain, baik mereka itu meminta ataupun tidak meminta. Ada sebagian saudara kita prihatin, dia punya segala-galanya. Dia punya apa yang dia minta, apa saja diminta kepada Allah itu dikasih oleh Allah. Dia tidak segan-segan minta kepada Allah kapan saja. Dia tidak malu minta kepada Allah kapan saja. Dia mengabdikan dirinya kepada Allah untuk meminta apa saja. Tetapi dia tidak bisa berbagi. Malukah kita atau tidak malukah kita? Kita tidak malu meminta kepada Allah, tetapi kita tidak memberi. Kita juga tidak memberi kepada orang-orang yang minta kepada kita. Padahal tanpa diminta pun sebenarnya kita wajib memberi. Kenapa wajib memberi? Karena pada harta yang kita miliki itu ada hak orang lain. Jangan sampai nanti Bapak Ibu, kaum muslimin rahimakumullah, Allah paksa kita itu dengan caranya. Allah paksa kita itu nanti mengeluarkan harta itu dengan strategi Allah.
didatangkan penyakit, maka keluar uang yang banyak. Diganggu telinga kita, diganggu mata kita, diganggu liver kita, diganggu hati kita, diganggu jantung kita, diganggu ginjal kita, diganggu asam urat kita. Maka Pak, kita akan keluarkan itu tanpa keikhlasan kita. Lalu karena itu, di sekitar kita masih ada Pak anak-anak yatim terlantar, janda-janda yang tidak terurus, para du'afa, para fukara, para masakin. Apalagi di saat pandemi ini. Mari kita berbagi. Karena tadi, makanya Pak, kenapa rahasianya? Tidak boleh kita itu banyak-banyak memakan hewan korban bagi yang berkorban. Yang walaupun hari ini tabiat kehewanan kita itu masih muncul. Masih kita tengok di saat orang berkorban, ada yang melarikan kakinya, ada yang melarikan kepalanya, ada yang melarikan jantungnya, ada yang melarikan segala-galanya. Itu kan sifat kehewanan yang mesti kita bunuh. Kenapa kita disuruh, dianjurkan untuk tidak banyak makan hewan korban itu bagi yang berkorban? Itu disuruh Pak kita itu untuk saling berbagi. Banyakkan bagi untuk yang lain, bukan banyakkan bagi untuk kita. Ini kadang-kadang kita berkorban, tapi kita periksa betul korban itu. Berapa bagian saya? Berapa untuk saya? Walaupun itu boleh, tapi itu tidak dianjurkan. Nah, ini pesan, dua pesan utama yang mesti menjadi perhatian kita bagi kaum muslimin, bahwa saat ini kehidupan kita tidak seperti biasanya, tetapi iman kita mesti naik daripada biasanya. Oleh karena itu tidak ada jalan lain, mari kita dekatkan diri kepada Allah sebelum semuanya terlambat. Kode-kode sudah disampaikan Allah kepada kita, itu jadikan ibrah. Apa saja tanda-tandanya? Kita sudah merasakan. Semua kita bisa evaluasi diri. Dulu kuat ngangkat, sekarang tidak lagi. Itu kode. Dulu mata kita itu terang, sekarang sudah gelap. Itu kode. Nah, sinyal-sinyal itu Bapak Ibu, kita jadikan ibrah dalam rangka memperbaiki diri kita. Semoga kita bisa mengambil iktibar dan pelajaran dari apa yang kita lalui dalam hidup ini. Karena begini Bapak Ibu yang terhormat, kalau ada orang yang usianya sudah sampai 40 tahun, usianya sudah sampai 40 tahun, belum ada tanda-tanda perbaikan bagi dirinya, belum ada tanda-tanda taubat bagi dirinya, belum ada tanda-tanda keinsyafan bagi dirinya, maka dimungkinkan orang ini akan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Sekali lagi saya katakan, kalau ada di antara kita yang sudah berusia 40 tahun, 40 tahun belum ada tanda-tanda bertobat, belum ada tanda-tanda kesolehan, keinsyafan, maka kemungkinan orang ini akan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Usikum wa iyaya bittaqallah faqad fadal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Innallaha wa malaikatahu yashalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya qadiyal hajat. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa jami'a ibadatina birahmatika irhamar rahimin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam, fahayyina rabbana bis salam, fahayyina rabbana bis salam, wa nadkhilna jannata daras salam. Tabarak rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.